kali ini tentunya bukan saya akan mengundang pengamat terbaik, ya kan? Apalagi kalau bukan Bang Akmal tentang tim nasional sudah memakai baju Revolusi. Ini kalau nggak salah tahun-tahun 2010-an nih, ya kan? Bang, gimana kabar, Bang? Baik. Lama nggak jumpa. Saya lagi sibuk melatih nih, Bang. Iya, kan? Biasa. Calon pelatihnya Arab Saudi. Bang, ngomong-ngomongnya timnas sudah berangkat nih. Sempat umroh juga. Nah, beberapa pemain juga ternyata yang dipanggil cedera. Nah, apakah skuad dari Coach Sintayong ini akan bisa berbicara melawan Arab Saudi? Ya, kita harus bicara bahwa ini David versus Goliat kalau menurut saya, gitu kan. Bagaimana secara ranking kita jauh dari Arab Saudi. Arab Saudi 56, ranking FIFA-nya kita 133. Artinya level Arab Saudi kalau bicara ranking ya, 2 tingkat di atas Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat materi pemain kita yang hadir juga tidak semuanya bisa main kan. Martin Fresh baru bisa main lawan Australia. Kemudian Justin Hubner juga tidak bisa main, akumulasi kartu. Dan beberapa pemain juga dalam kondisi yang kurang fit ya, untuk menghadapi Arab Saudi yang pastinya mereka akan tampil habis-habisan di Stadion King Abdullah di Jeddah ini. Ini stadionnya angker buat lawan-lawannya karena 5 pertandingan terakhir ini Arab Saudi selalu menang di kandang ini, termasuk melawan Australia dan melawan Jepang. Artinya tempat ini sangat sangat angker buat lawan-lawannya gitu kan. Nah, kalau saya ngelihat sih ini pertarungan antara Roberto Mancini melawan Sintayong. Nah, tapi melihat masa persiapan ini kan tidak ada. Hanya pemain-pemain lokal saja yang ada berlatih bersama Coach Sin di Indonesia. Nah, selebihnya kan langsung nyusul. Saya sempat melihat di media bahwa Arab Saudi malah latihannya lebih serius ya, dengan memakai latihan fisik yang berat dengan memakai alat-alat teknologi yang terbaru. Nah, melihat kondisi seperti ini, apakah kita ini nothing tulus atau memiliki target, Bang, dengan masa persiapan yang sangat minim? Sintayong bilang saya bukan Tuhan kan, kata dia gitu. Artinya dia coba realistis, Arab Saudi diunggulkan, difavoritkan. Kalau bicara rekor Piala Dunia, mereka 6 kali lolos Piala Dunia kan. Kemudian materi pemain mereka juga sangat walaupun kalau bicara siapa pemain yang main di luar negeri itu banyakkan Indonesia gitu. Indonesia punya 14 pemain yang main di luar negeri, sementara Arab Saudi hanya punya 1 pemain yang main di luar negeri, yakni Saud Abdul Hamid yang main di AS Roma. Jadi ini keren nih Kak. Ini pertandingan antara Said Abdul Hamid di AS Roma melawan Jay Inches di Venesia. Ya kan? Kemudian kalau kita lihat latihannya Arab Saudi, mereka melakukan latihan yang sangat serius, utamanya dalam penyelesaian akhir. Beberapa tryout yang dilakukan itu bagaimana Mancini mencoba melakukan sebuah transformasi. Mancini ini datang ke Arab Saudi ini pada 27 Agustus 2023 kan. Setelah dia bawa Italia juara Piala Eropa kan 2020, kemudian dari total 17 pertandingan, 8 kali menang, 5 kali imbang, 4 kali kalah. Kalau prosentasenya 47,6% lah gitu. Nah, Sintayong ini melatih Indonesia itu dari tahun 2020 ya, 1 Januari 2020, 52 pertandingan, total 24 kali menang, kemudian 11 kali imbang, 17 kali kalah. Kalau prosentasenya 46,17%, nggak jauh beda sama Mancini gitu. Dan kebetulan dua-duanya juga punya catatan yang hampir mirip. Baik Mancini di Arab Saudi maupun Sintayong di Indonesia sama-sama mentok di babak 16 besar Piala Asia. Kita kalah 0-4 dari Arab Saudi, dari Australia, sementara Arab Saudi kalah 2-4 dari Korea Selatan lewat adu penalti setelah imbang 1-1. Sama-sama mentok di 16 besar. Tapi itu kan secara statistik ya kan. Cuman yang saya bilang tadi bahwa apakah kita memiliki target nih Indonesia dengan masa persiapan yang sangat minim, kumpulan pemain-pemain pun ada yang di Indonesia, ada yang langsung ke Arab Saudi. Nah, sedangkan Arab Saudi sendiri sih persiapannya sudah jauh-jauh hari kan. Nah, ini kita melihatnya apakah kita
Coach Sintayong ini optimis bisa mencuri poin atau hanya nothing tulus lah? Ya kalau saya lihat kita akan tampil tanpa beban ya, nothing tulus. Tapi Sintayong juga mengatakan bahwa dia siap bikin kejutan, ya, melawan melawan Arab Saudi. Karena secara statistik juga kan 12 pertemuan kita hanya mampu sekali imbang gitu. Itu zamannya Hamka Hamzah tuh imbang tuh. Itu uji coba juga. Iya, uji coba. Tapi uji cobanya di luar negeri tuh, di Shah Kuala Lumpur Malaysia pada 7 Oktober tuh. Nanti dilanjut lah itu ya kan, di channel dari sisi permainan misalnya Sintayong kan biasanya kalau menghadapi tim-tim yang levelnya di atas, dia akan memainkan pertahanan Grendel tuh Kak, dengan kompleks defense-nya kemungkinan 5-4-1 gitu. Nah, ini yang menjadi harapan kita bahwa tim ini tidak grogi menghadapi tuan rumah Arab Saudi, karena bagaimanapun ini kan pertandingan pertama Kak. Pertandingan pertama ini amat sangat sulit, ditambah juga kalau tadi bicara persiapan praktis kita sampai kemarin di Arab Saudi, para pemain memang diminta oleh Sintayong untuk berangkat umroh dulu. Ya betul. Sempat. Karena ternyata Sintayong sekarang sudah agamis Kak. ya karena mungkin memang mayoritas kita Muslim dan juga. Tapi pesannya dia yang menarik, pesannya dia. Berdoalah kamu sana di Ka'bah untuk mendapatkan kemudahan agar kita bisa bikin kejutan di Arab Saudi. Jalur langit ya. Jalur langit. Kiai langitan. Mudah-mudahan juga pemain Arab ini jarang ke Mekah kan. Walaupun asli Arab Saudi tapi jarang ke Mekah mereka. Iya. Nah, tapi kan ini kembali lagi cuaca. Betul. Di Arab Saudi ini kan beda jauh sama kita. Tapi lebih panas di Arab Saudi. Sekarang mungkin lebih panas. Apakah teman-teman kita ini, akan ada adik kita yang bermain di Eropa, bisa beradaptasi dengan cuaca ini? Nah, ini yang kita takutkan. Ini salah satu kendala yang mungkin dihadapi oleh tim kita ya, di mana 14 pemain tampil di luar negeri. Bahkan ada kalau cuma 2 kan yang di Asia, yakni Asnawi Mangkualam di POTS dengan Pratama Arhan di Korea Selatan, Suwon FC. Selebihnya di Eropa kan. Nah, di Eropa kan cuaca di kali ini tidak musimnya udah lewat musim panas ya. Musim panas sudah lewat. Sehingga kemudian ini yang bisa menjadi faktor penyebab kita nih, misalnya salah satu handicap kita apakah bisa adaptasi dengan cuaca yang ada di Arab Saudi gitu kan. Ya kayak kemarin Piala Dunia misalnya Argentina aja ketika pertama kali main di Qatar waktu itu sampai kemudian harus kalah dari Arab Saudi kan, dehidrasi gitu. Nah, ini yang bisa menjadi problem di kita dengan pemain-pemain seperti Tom Hay bahkan belum merasakan atmosfer kompetisi, bahkan batal kontraknya dengan Oxford United karena dia ingin main di klub Liga yang bisa tampil di Liga Champions kata dia. Kemudian juga Orat Mangun juga belum main, belum di Denders, artinya ini juga jadi kendala sedikit ya. Bagaimanapun seorang pemain bola itu kan harus merasakan atmosfer kompetisi dulu untuk kemudian bisa masuk di sebuah pertandingan yang sangat berat ini. Nah, problem-problem ini yang dihadapi, yaitu problem kesiapan secara teknis, kemudian yang kedua ya aklimatisasi cuaca, dan yang ketiga yang paling berat adalah bahwa saat ini kita dihadapkan pada situasi persiapan yang tidak begitu maksimal kalau menurut saya ya, karena praktis kita hanya punya persiapan 3 hari di Arab Saudi untuk bertanding dan tapi nggak ada yang nggak mungkin kan di sepak bola, kalau kan udah ngalamin semua itu kan. Cuman ya yang saya bilang bahwa kita sebagai pecinta tim nasional ya mendukung dan mendoakan ya kan. Kita tetap optimis walaupun hasilnya nanti juga di luar kemauan kita dan juga tim ya kita tidak bisa membuli ya kan. Nah, tapi saya yakin para pemain punya motivasi tinggi. Karena bagaimanapun kalau kita dalam posisi underdog, para pemain ini tampil lepas biasanya gitu kan. Dan itu sudah dibuktikan oleh para pemain kita. Contoh misalnya ketika kita main di Kuwait waktu itu kualifikasi Piala Asia, ya kan tuan rumahnya Kuwait tuh. Tapi kita tampil nothing tulus, akhirnya kita bisa ngalahin Kuwait. Ya itu karena persiapan matang. Nah, yang saya mau bilang bahwa apalagi lupa lagi tadi. Bahwa ya kita memang harus tetap optimis. Harus tetap optimis biar bagaimanapun ini negara kita kan. Kita sebagai pendukung. Tapi kalau memang hasilnya tidak sesuai harapan, ya jangan dibully. Jangan dibully karena apa? Takutnya nanti malah mentalnya down. Iya kan?
Makanya kita harus rasional kayak gitu kan. Betul. Makanya saya unjukin tadi statistik di awal untuk agar kita semua sebagai penggemar tim nasional Indonesia kita juga harus rasional. Betul. Yang pertama posisi Arab Saudi sebagai tim unggulan ya kan, ranking FIFA mereka di atas. Kemudian ya secara iklim mereka sudah siap semuanya. Bahkan kalau materi pemain mereka kan mereka mayoritas itu dari 2 klub Kak. Dari Al Hilal dengan Al-Nassr gitu kan. Ittihad juga. Ya Al-Ittihad juga. Artinya mereka tidak banyak butuh waktu untuk persiapan karena mereka sudah ada di negara mereka semua kan. Sementara Indonesia kan tersebar di mana-mana. Dan itu saya itu 1 minggu setelah ini ya sudah 2 mingguan lah. Liganya stop untuk persiapan Piala Dunia. Ini semua jadi Mancini juga. Tapi Mancini ketar-ketir loh Kak menghadapi Indonesia. Itulah yang membuat dia tuh harus memperbaiki permainan Arab Saudi utamanya dalam penyelesaian akhir, apalagi Asakher nih striker mereka yang selama ini menjadi andalan Mancini tidak disertakan gitu kan. Dan ini yang menjadi sedikit problem, makanya Mancini terus berusaha untuk bisa mempertajam lini depannya gitu kan, dan mengubah formasi main dari biasanya 4-3-3 atau 4-2-3-1 sekarang jadi 3 back di belakang kan, dengan 3-4-3 atau 3-4-1-2 gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi kendala buat kita di lini belakang nih Kak. Saya agak was-was Indonesia itu di lini belakang praktis andalan utama lini belakang kan tinggal Jai Inces dan juga dan Rido, juga ada Ferrari kan. Kemudian di belakang ya Hernando Ari belakangan penampilannya belum kembali ke performa terbaik ya. Kita lihat waktu lawan Barito Putra dia bikin blunder juga tuh, sehingga kemudian Barito Putra cetak 1 gol dan untungnya Persebaya menang 2-1. Artinya waktu lawan Irak terakhir juga dia bikin sedikit blunder kan, sehingga kemudian ada kesalahan-kesalahan. Nah, moga-moga Hernando ini percaya diri melawan Arab Saudi, karena Hernando ini biasanya melawan tim yang sangat kuat itu percaya dirinya sangat tinggi, dan kita berharap itu semua. Jai Inces, kita berharap dari Jai Inces karena dari 4 kali main Jai Inces kita nggak pernah kebobolan kan. Nah, itu yang kemudian jadi harapan, moga-moga Jai Inces posisinya kondisinya fit 100% ya, karena waktu terakhir dia Venezia lawan Torino ditarik keluar gitu. Ya kita doakanlah semua punggawa timnas agar fit melawan Arab Saudi, dan juga lupa yang saya mau bilang tadi bahwa effort pecinta tim nasional ini tinggi sekali Bang. Betul. Jangan sampai ketika terlalu tinggi hasilnya tidak memuaskan, ya kita jangan langsung membuli atau mencaci maki lah, ya kan tim nasional ini, karena ya saya sebagai pemain bahkan mungkin teman-teman juga pecinta sepak bola bahwa masa persiapan yang begitu mepet, sedangkan yang kita lawan ini salah satu yang diunggulkan, yang selalu menjadi juara-juara di level internasional ya, seperti Piala Asia dan sering lolos Piala Dunia. Jadi ya saya berharap apapun hasilnya kita tetap mendukung. Iya, kan? Yang pasti ya ST selalu tetap yakin. Selalu tetap yakin. Tapi menurut saya kalau kemudian kita pun kalah, tapi kemudian para pemain tampil luar biasa, kita patut apresiasi. Betul. Ya itu saya bilang, jangan sampai kita mengkritik, membuli, karena masih ada beberapa pertandingan, ya kan? Iya. Karena ya kita harus realistis lah bahwa persiapan ini tidak efektif ya, karena ada yang langsung ke Arab, ada yang di sini. Nah, sedangkan yang kita lawan ini kan udah persiapan matang dari segi pandangan saya kan. Ya, saya bilang kalau memang itu di situ hasilnya bagus, wah kita puji, hormat, respect. Tapi kalau tidak sesuai harapan, ya masih ada pertandingan melawan Australia. Bahkan di situ sudah masa persiapan yang cukup lama kan, habis lawan Arab Saudi ya persiapan lawan Australia. Tapi biasanya partai pertama 2 tim gugup, kita berharap Arab Saudi juga gugup. Ya, partai pembuka selalu itu. Kalau enggak seri ya kadang tuan rumah kalah. Iya kan? Nah, itu apakah kalian sama dengan prediksi saya guys? Kalau saya sih ya buat saya sih imbang saja udah cukup kan, gitu kan. Imbang itu udah sebuah prestasi, bisa menahan Arab Saudi seperti yang dilakukan HAM-KCS dulu kan, itu sebuah hasil yang sudah maksimal. Kalaupun misalnya ya jelek-jelek ya, kita nggak pernah berharap kita kalah gitu. Tapi dengan permainan yang sangat bagus, dengan semangat yang luar biasa, kita harus beri apresiasi. Karena bagaimanapun Arab Saudi ini adalah tim yang salah satu difavoritkan. Artinya kalau kita kilas balik ke belakang, Thailand gagal juga waktu dengan Arab Saudi, Vietnam juga gagal juga. Nah, kita ini ada peluang untuk setidaknya lebih baik dari mereka dua ini kan. Karena kita sekarang adalah Raja Asia Tenggara. Raja Asia Tenggara. Menyala bangku. Dan
Yang terakhir, ya kan, kita sama-sama mendoakan. Punggawa timnas sudah berdoa langsung jalur langit, kan, melalui tempat suci, ya kan, tempat suci. Sekarang kita sebagai pecinta timnas, pendukung, kita nonton di televisi, mendoakan, dan nanti lawan Australia kita akan datang ke stadion. Sudah ada sponsor? Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau ada kans, walaupun kecil, dan saya pernah merasakan seri melawan Arab Saudi. Tunggu di channel Bola Akmal. Gaskan dia.